Dalam beberapa tahun terakhir, kasus gagal ginjal tidak lagi identik dengan usia lanjut. Data dan laporan kesehatan menunjukkan adanya peningkatan kasus gagal ginjal pada kelompok usia muda, termasuk remaja dan dewasa produktif. Fenomena ini tentu menjadi perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan pola hidup modern yang cenderung kurang sehat, seperti konsumsi minuman tinggi gula, kebiasaan minum obat tanpa pengawasan, kurangnya asupan air putih, serta tingginya paparan makanan olahan. Lantas, apa saja penyebabnya? Bagaimana mengenali tanda-tanda awalnya? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan agar ginjal tetap sehat sejak usia muda? Temukan jawabannya hanya di Waktu Indonesia Sehat. Kopi terus. Enak. Air putihnya mana? Tapi enak. Bukan gak mau ya, itu Kang Febi gak beli-beli galon tuh dari tadi. Ditunggu-tunggu belum balik kan? Salah siapa? Febi Salah mana, Febi? Jelas tidak. Emang kenapa sih? Tapi kopi pakai es batu, wih, mantap. Kopinya sehat, tapi gulanya ini yang... Aduh, kan udah sering kita bahas tuh. Kan less sugar. Hah? Less sugar. Creamer? Kan salah. Tetap nggak salah. Tapi tenang dok, karena sebenarnya aku itu walaupun minum kopi, tahu kan dok, tumbler aku yang gede itu kan 1,9 liter tuh, aku bisa 2 kali. Berarti tercukupi dong, balance dong harusnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Itu ada obatnya Yang kan. penting jangan berlebihan. Konsepnya itu. Tapi kalau kayak gitu gimana? Maksudnya air putih aku banyak, tercukupi. Kalau dihiasi dengan sedikit kopi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kalau sedikit-sedikit sih nggak apa-apa ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Iya, tapi jangan lupa kan gula. kebanyakan di luar tuh kan teman-teman di luar ngopi terus air putihnya kurang. Oh, ibarat nah gini itu loh. Ya nggak boleh. Tubuh kita nih ibarat baju yang harus dicuci. Kalau nyucinya pakai air berwarna gimana? Nggak boleh. Kotor kan bajunya nggak bersih. Nah sama aja tubuh kita kan perlu dibersihkan. Pakai apa? Salah satu untuk membersihkan darah kita, tubuh kita dari air Putih. bening. Air bening. Ya, kalau putih air susu. Iya. Ya kan? Tapi memang itu ya, air bening alias air mineral, air putih itu minimal. Minimal tuh 2 liter sehari. Minimal tuh ya dok ya. Salah lagi, Salah. ampun. Aku kata kreatifnya tuh ditulisin 2 liter. Salah. Apa? Berapa dong? 2, 3, Berapa? 4. Salah. Berapa? 40 cc kali berat badan. Itu yang benar. 40 cc, gimana tuh hitungannya? 40, ini berat Enji 47. Ya kali 40 cc. Kali 40 cc. Berapa coba? 82, 10, 800. Hah? Hah? Gimana? 108. Iya 1,8 liter. Plus minus 10% lah. Jadi aku cuma 1,8 liter Iya, per hari. 2 liter boleh. Kecil. Yang penting itu batas minimal kan? Iya. Batas minimal, kalau lebih alhamdulillah. Kekurangan nggak boleh, berlebihan juga nggak boleh. Dan juga waktu minum pun menentukan. Misalnya kita mau tidur nih, minum banyak itu juga nggak boleh, Ji. Hah? Masa sih dok, ini bercanda apa serius? Bener. Oh beneran? Iya. Kenapa? Terjadi hidronefrosis nanti takutnya. Jadi ginjal tuh penuh dengan cairan. Kan ke toilet, buang air kecil. Nah pada akhirnya kan tidurnya nggak nyenyak. Oh, wow. Ini fakta-fakta yang aku kira bercanda, tapi ternyata Iya. memang terjadi seperti itu. Dan kaitannya Kalau nanti hanya bisa... seteguk 2 teguk boleh lah. Tapi kalau sampai 1 gelas 2 gelas mau tidur itu ya nggak boleh. Oh, nanti ada kaitannya sama sistem organ dan lain-lain Ya gitu itu nggak? tadi. Jadi pada saat kita mau tidur lalu kita minum banyak air putih, terjadi penumpukan cairan dalam tubuh kita. Pada akhirnya beban ginjal pun jadi berat. Yang harusnya ginjal istirahatkan pada saat tidur, tapi harus bekerja lagi. Masa gara-gara banyak minum air putih jadi kita ada masalah sama ginjal? Ya itu tadi penjelasannya. Bisa gagal ginjal? Ya pada akhirnya kalau itu terjadi terus-menerus, berlangsung lama puluhan tahun ya lama-lama pun akan jadi masalah di ginjalnya. Tuh Fit Family, udah pernah denger belum? Gara-gara kebanyakan minum ada tendensi bahwa ginjal kita tidak bekerja dengan maksimal, overwork gitu ya dok ya berarti. Ini apalagi sekarang kalau kita tahu ginjal sudah menyerang anak muda lebih wah lagi. Anyway, balik lagi di Wasiat Waktu Indonesia Sehat bersama dengan aku Enjiang dan juga bestie favorit aku Dok Chai yang habis melotot ngeliatin gara-gara minum kopi. Apalagi kalau kita minum kebanyakan kopi atau mungkin air mineral aja, itu ternyata ada waktu-waktunya dan batasan-batasannya. Yes. Sekarang gagal ginjal yang kalau zaman dulu katanya itu
Sakit orang tua ya banyak ya dok ya, sakit-sakit orang tua tapi sekarang udah sakit aja gitu, nggak ada embel-embel umurnya orang tua atau anak muda, udah nggak ada lagi, udah Ngeri sama ya? rata gitu ya dok ya. Jadi ngomongin gagal ginjal nih ngeri. Kenapa? Karena memang sekarang ini sudah banyak anak-anak muda bahkan balita kena penyakit gagal Masa ginjal. balita? Iya, Balita gagal bawah 5 ginjal. tahun? Kan kemarin ada berita beberapa tahun yang lalu beberapa anak balita terkena gagal ginjal akut. Astagfirullahaladzim. Kenapa coba? Orang tua, genetik. Jadi kalau bicara gagal ginjal itu kan dibagi dua, gagal ginjal akut dan kronis. Yang berita kemarin itu ternyata Enji itu juga salah satu penyebabnya karena obat-obatan. Jadi ada salah satu obat paracetamol cair yang ternyata ada cemaran dari dietilen glikol. Apa tuh? Yaitu bahan untuk pelarut itu tercemar oleh dietilen glikol. Dan ternyata itu yang menyebabkan gagal ginjal akut. Itu buat anak-anak yang kemarin kasus. Iya, kasus-kasus itu kan waktu itu viral ya. Sampai 60 bayi, balita gagal ginjal, cuci darah pada akhirnya. Yang kedua, karena infeksi yang terus-menerus. Misalnya glomerulonefritis kronis. Itu infeksi yang ada pada ginjal. Ya. Lalu ada penyakit sindroma nefrotik. Ya. Ada juga penyakit autoimun, lupus, itu juga bisa merusak ginjal. Jadi bisa jadi muara atau bisa jadi alasan sebelumnya ya dok ya, ginjal ini. Kalau ginjal tuh sakitnya di belakang kanan sini ya dok? Jadi pinggang, ginjal kan letaknya di pinggang ya, makanya disebut anak pinggang ya. Ini kan pinggang, atas nih. Kok anak pinggang sih? Buah pinggang, buah pinggang. Buah pinggang. Iya. Nih di sini berarti belakang. Iya, di situ, naik lagi dikit. Sini? Yes. Di sini, belakang tapi? Agak ke samping sedikit. Ke samping sedikit. Oh, di sini berarti kalau kita nyeri nih di sini udah pasti ginjal harus berobat. Belum tentu. Bisa juga karena saraf kejepit tulang belakang. Bisa juga karena tegangan otot. Makanya kan harus dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Mulai dari periksa darah, USG, atau radiologi. Nah, kalau mau tahu tentang saraf kejepit di episode yang lainnya ya Fit Family ya. Hari ini kita akan bahas tentang ginjal dulu. Iya. Anyway, ginjal itu kalau ngelihat fisiknya orang sakit ginjal ada nggak dok? Misalnya kayak tangannya biru gitu ya kan? Atau apa cekung matanya gitu mungkin nggak? Gejala khas dari penyakit gagal ginjal itu kembali lagi sulit untuk mendeteksi di stadium-stadium awal. Kalau sudah parah, baru ada gejala-gejala seperti bengkak, ya muka sembab, terus kencingnya berbusa, kencingnya sedikit, bahkan ada kencing yang berbusa dan bercampur darah. Itu bisa seperti itu. Jadi dari urin itu terdeteksi? Pasti, sudah iya. pasti. Ya kembali lagi tidak menjadi diagnosis pasti. Diagnosis pasti ditentukan gagal ginjal itu kan dari pemeriksaan darah. Urium, kreatinin, IGFR, itu bagaimana? Kalau IGFR-nya di bawah 10 ya sudah pasti gagal ginjal. Kreatininnya di atas 1, uriumnya tinggi sekali, di atas 50 itu udah pasti gagal ginjal. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar kencing berbusa, bisa saja itu kelebihan protein. Walaupun memang ada beberapa kasus yang menyebabkan kencing berbusa seperti kelebihan gula dalam darah, penyakit diabetes mellitus. Makanya kembali lagi apapun keluhannya, apapun tanda-tanda yang muncul dalam tubuh kita ya harus lakukan pemeriksaan penunjang yang secara tepat mendiagnosis penyakit apa sehingga pengobatannya lebih tepat. Dok maaf nih kalau gagal ginjal itu nanti dia gimana sih, maaf, apakah ada muntah darah gitu, yang gitu-gitu? Keluhannya? Ya, yang terlihat yang kayak, wah ini kronis nih udah sampai muntah darah atau apa gitu? Itu tadi, jadi kalau sudah masuk ke stadium akhir, pasien itu pasti akan lelah yang luar biasa. Ya lelah luar biasa, sering pegel-pegel badannya, bengkak kakinya, mukanya bengkak. Ya, ada juga beberapa kasus pasien saya sampai rambutnya rontok. Karena apa sih? Fungsi ginjal apa sih? Aliran darah itu ya? Fungsi ginjal adalah filtrasi dan reabsorpsi. Intinya ginjal itu membersihkan darah. Makanya dalam ilmu kedokteran Cina, TCM yang saya pelajari, ginjal itu dianggap rajanya organ. Kalau ginjal rusak, semua organ rusak. Tapi kalau misalnya jantung rusak, belum tentu organ lain rusak. Paru-paru rusak, belum tentu organ lain rusak. Tapi kalau sudah ginjal rusak, sudah dipastikan organ lain rusak. Bahkan ada beberapa kasus, ini di luar medis ya, ini dari perspektif pengobatan TCM. Orang yang susah punya anak, ternyata pun dalam ilmu kedokteran Cina, TCM itu juga ada kaitannya dengan gangguan ginjal.
berkaitan nih. Berkaitan. Fertilitas gitu. Iya, masalah fertilitas. Kok bisa ya? Ya itu yang namanya rahasia ilahi ya. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan waktu menciptakan begitu. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Cuman kan hal ini kita bahas mengenai gagal ginjal karena anak-anak ya. Karena anak muda. Karena anak muda kan. Nah, itu. Soalnya kemarin lihat-lihat ya di media sosial itu banyak juga yang mengeluh, bahkan yang muda-muda tuh literally dia kayak baru lulus kuliah dan lain. Ada Dok di medsos, nanti ya aku kasih tahu. Tapi setelah yang satu ini. Ayo sekarang kita mulai lagi aware sama kepentingan badan kita ini untuk terhidrasi dengan baik. Nih ya, ini bukan memberikan contoh yang buruk Fit Family, tapi tadi pembelaannya tanda kutip saat Angie bisa menjamin bahwa dalam sehari itu tidak kurang dari 2 liter, bolehlah kita rekreasi dikit sama kopi, tapi jangan keseringan ya Dok ya. Dan ternyata emang ada informasi tambahan ini di jam-jam tertentu kita baiknya dikurangi minumnya, seperti tadi Dok Chai bilang sebelum tidur jangan banyak-banyak, seteguk 2 teguk masih oke Dok ya? Masih oke. Jadi setengah jam sebelum tidur tuh kalau bisa ya hindari minum, tapi kalaupun betul haus ya seteguk 2 teguk aja. Nah, kesehatan ginjal sendiri juga didukung sama vitamin-vitamin Dok. Angie ada tuh vitamin tapi lupa namanya apa. Sebenarnya adakah vitamin khusus yang bisa kita konsumsi? Antioksidan. Udah? Iya, yang paling terbaik adalah antioksidan. Vitamin tidak akan mungkin bekerja dalam tubuh kita tanpa adanya antioksidan. Makan buah aja. Buah banyak banget tuh buah juga zaman sekarang ini banyak sekali mengandung fruktosa, terlalu tinggi kadar gulanya. Juga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Tapi kalau fruktosa itu kan gula buah ya Dok ya? Gula buah. Kalau alami gitu harusnya boleh dong? Apa tetap harus dikurangi? Kalau terlalu tinggi kadar gulanya, pada akhirnya terjadi insulin resisten, insulin terlalu berat, dia bekerja, lama-lama insulinnya rusak. Waduh, bagaimana nih menghitung kadar vitamin dan suplemen yang pas? Bukan masalah vitaminnya, tetapi kadar gula yang terkandung di dalam buah-buahan itulah yang bisa memicu terjadinya diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 itu hampir ya 70% kasus-kasus diabetes tipe 2 yang sudah kronis, apalagi ditandai dengan adanya hipertensi, ya, ditambahkan penyakit hipertensi, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Oh gitu, Dok, tiba-tiba keinget sesuatu. Apakah benar Dok, mitos atau fakta? Kalau kita mengonsumsi banyak obat-obatan, baik itu vitamin, obat-obatan, suplemen atau apapun itu bisa membuat gagal ginjal? Sekali lagi itu bukan menjadi penyebab utama. Ya, penyebab utama gagal ginjal itu tadi yang sudah saya sampaikan. Tetapi ada beberapa suplemen, vitamin yang tidak baik ya, atau bahkan obat-obat herbal pun ya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak, terlalu besar. Ya, atau obat-obat kimia itu pun bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Karena dia bekerja sangat. Iya, terutama obat-obat analgesik ya, obat-obat seperti paracetamol, obat-obat yang sifatnya analgesik itu juga bisa merusak glomerulus ginjal. Jadi saringan ginjalnya jadi bocor, rusak. Soalnya Angie itu kan karena banyak banget vitamin suplemen di rumah ya Dok ya. Jadinya dijatah misalnya hari ini vitaminnya misalnya 3. Nanti besok 3 lagi tapi yang berbeda. Karena mikir ada informasi yang pernah Angie terima bahwa kalau banyak-banyak kasihan ginjal katanya gitu. Salah dong. Jadi kalau tanda-tanda ginjal sakit itu ada pemeriksaan yang mudah ya. Itu dipukul di bagian yang sakit. Kalau dia rasa seperti apa ya, teng gitu, rasa sakit cenut-cenut, itu berarti ginjal. Tapi kalau pada saat dipukul, pada saat dipukul seperti itu tidak ada sakit, itu bukan ginjal. Gini? Iya, ini pinggang Angie ya, terus dipukul. Pakai gini. Dilapisin ini. Kalau gini sakit soalnya Dok, kok kenceng banget. Ini sakit, berarti tepok aja gini. Bukan ditepok, dilapisin tangan kita. Ini? Nah, baru dipukulnya di atas tangan kita. Gitu. Nih. Ayo Fit Family, kita bersama-sama. Ayo kamera naik. Nah, jadi gini Dok. Ya. Ini kan ini bagian ginjal atasnya ya? lagi. Ini? Agak ke tengah. Sini? Bukan ke tengah. Iya. Wah, jauh nih. Memang harus dibantu orang lain, dipukul. Tek. Iya. Ya, sini ya. Sini cepetan. Durasi, cepet. Nih di sini durasi. nih. Nah, ya aja nih. Coba ini kan sini. Pinggang nih, dipukul mana? sini nih. Coba kita lihat. Mana? Sakit nggak? Kamu kalau di sini nggak sakit, nggak apa-apa. Sakit nggak? Beneran. Coba sini aku yang tepok. Mana pinggang? Ini Dok ya? Ya. Gini, terus nih. Pukul. Nah. Sini, gini aja. Sakit nggak ya? Benar, aman. Oh sehat. Aman. Sehat. Anda lulus, silakan. Minum air berapa liter kamu sehari? 2. Pakai tumbler gitu. Nah itu, memang dia walaupun tidurnya berantakan,
Ya kan, anak konser soalnya dia sampai pagi Anak dia konser. tuh pulang-pulang. Tapi dia minum air putih dok, itu bisa nolong kan? Bisa nggak jadi Ya obat? bisa segala nolong, obat? bisa nolong. Tetapi kembali lagi kita bicara konsep holistik ya semuanya harus diperhatikan lah ya. Termasuk tidur larut malam itu pun jadi masalah. Iya dong. Kenapa? Oksidasi. Kan cuma sekali-sekali. Nah, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Jadi- Tapi kan tadi katanya apa? Oh iya ya, dengar. Janganlah kerjanya berat-berat ya kan. Tidurlah jam 9 gitu ya kan. Karena zaman sekarang ya kan, yang namanya kita begadang itu udah jadi sesuatu yang sangat biasa kan ya dok ya. Kayaknya begadang itu sepele, padahal nanti ujung-ujungnya itu berbagai penyakit datang. Aku sih ya dok ya, kalau dengar kata-kata gagal ginjal, itu maaf banget ya dok ya. Di bayanganku tuh kayak sakaratul maut tau dok. Kayak mengerikan sekali kata-kata itu. Mengerikan karena memang dalam dunia kedokteran medis kalau sudah kena gagal ginjal kronis stadium 5 yang bisa dilakukan kalau nggak cuci darah transplantasi. Apa tuh Udah. transplantasi? Ganti ginjal. Oh, yang kan ginjal kita 2. Heeh. Yang Pasti satu. dua-duanya rusak. Kalau yang namanya gagal ginjal pasti dua-duanya rusak. Bahaya nggak? Masih baik-baik aja, bahkan pemeriksaan darah pun masih normal. Hah? Gimana dong kita tahu bahwa ini udah rusak? Ya nggak tahu, taunya ya dengan pemeriksaan tentunya. Pemeriksaan USG misalnya, pemeriksaan CT scan. Kalau hanya pemeriksaan darah, urium, kreatinin, salah satu ginjal rusak itu belum bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal. Dengan pemeriksaan darah aja ya, itu nggak bisa. Makanya kalau yang namanya gagal ginjal, pasti dua-duanya rusak, Enji. Udah pasti nggak Sudah bisa pasti. diselamatkan. Tergantung, kalau dia sifatnya akut, Oh ya masih bisa. Tapi kalau sudah kronis, kayaknya dan itu kalau udah 2 mah kronis ya namanya ya. dia bisa juga akut. Bisa juga Bisa akut. akut, dua-duanya akut meradang, misalnya ada proses peradangan, dia bekerjanya itu kurang dari normal, ya sudah, itu masih bisa diobati. Kita tolong sama makanan-makanan bisa juga ya, yang Kalau sudah, sehat-sehat gitu. tentunya kalau sudah gagal ginjal ya bukan hanya dengan makanan dong, Semuanya. ya dengan treatment khusus. Soalnya tadi waktu sebelum kita mulai kan di tayangan itu juga ada kayak burger-burger yang fast food segala macam, itu kan harus dihindari ya dok ya. Pasti dong, kita Nggak bicara penyakit sehat-sehat. degeneratif, penyakit yang disebabkan karena kerusakan sel. Nah, kerusakan sel itu kan disebabkan karena oksidasi yang terlalu tinggi, radikal bebas yang menumpuk dalam darah yang pada akhirnya sel kita rusak. Bukan hanya ginjal yang rusak, semua organ tubuh kita bisa rusak. Dengerin Fit Family, dengerin makanannya, minumnya, tidurnya, semuanya. Yang penting kita manusia itu harus menjaga apa yang Tuhan sudah titipkan gitu ya kan. Assalamualaikum Kang Pebi. Ribet mau dibantuin nggak? Nggak usah. Ini mah harus taruh belakang aja kan kosong. Nanti Kang Galonnya datang. Sengaja buat isi ulang kayak Iya, nungguin. ini buat Kenji. Makasih. Nih tumbler aku nih dok, gede. Aduh. Itu buat siapa? Pergi dokter mana? Dokter lupa. Itu buat Pebi malahan dok. Terus saya mana? Ntar ada yang lebih besar lagi dok. Itu aja kasih. Wah jangan Kenji. Nih dok, pamer dok. Angie sama Kang Pebi tuh gede-gede tumblernya dok. Bisa refill berkali-kali. Nah iya nih. Mumpung bawa. Tapi ingat, kelebihan cairan dalam tubuh juga dapat menyebabkan gangguan ginjal. Jadi yang semua itu harus sedang-sedang saja. Nah maksimalnya gimana nih dok? Tadi sudah dibilang sama Kak Enci, Nggak denger dia dok. Wah nggak denger ya. 40 cc kali. Berat badan. Berat Kang badan. Pebi berat badannya berapa? Belum pernah nimbang nih. 90. Hah? 90. Ya kira-kira segitu deh. 90 dikali 40. 60 dosanya dia. Dosanya. Astagfirullah. 30 kilo dosanya 60 Astagfirullah. Nggak Berarti mungkin Kang beli Pebi 90 harus kilo. 3,6 liter dikalikan sama 40 cc tadi. Oh gitu. Tuh. Berarti nggak harus berlebihan nih dok ya? Jangan berlebihan, kurang juga nggak boleh, berlebihan juga nggak boleh. Jadi harus Pantesan. tepatnya 40 cc, 30 sampai 40 cc kali berat badan. Oh gitu dok, pantesan kayak kalau setiap hari buang air kecil itu bermasalah gitu dok, buat ginjal selalu berbusa misalkan. Ya itu udah terjadi kebocoran ginjal, harus diperiksa lebih lanjut. Ya bener dok. Iya, Terus kalau misalkan sering, kan proteinnya keluar dia. Jadi busa yang ada dalam air seni kita itu kan menunjukkan kebocoran protein. Nah berarti bermasalah di mana? Bermasalah di ginjalnya. Harus diperiksa lebih lanjut. Ini ginjalnya kenapa? Adakah penurunan fungsi ginjal? Baik dari periksa darah, ya kan? Kalau sudah gagal ginjal, justru nggak boleh kebanyakan minum air putih, Enji. Kalau apa? Kalau sudah gagal ginjal itu kita batasi minumnya. Jadi minum. Iya, pasien-pasien yang kena gagal ginjal, mereka yang sudah kena gagal ginjal itu tidak boleh lebih dari 1 liter sehari. Lah, jadi gimana pengobatan? Karena ginjal kan sudah tidak mampu ya, sudah tidak mampu untuk memfilter tubuh kita. Nanti kalau kita kebanyakan minum, bengkak semua badan kita. Solusinya dibatasi di taker ya? Ditaker. yang lebih ngeri lagi nih dok. Terkadang saya kan kerja di lapangan nih dok, Iya. kan sering nahan buang air kecil. Masalah gak dok? Masalah.
Nah, gimana Bisa tuh? menyebabkan infeksi. Infeksi saluran Iya, kencing infeksi ISK. saluran kencing. Atau Makanya bisa menyebabkan batu ginjal. Lebih serem lagi batu Nah, ginjal apa infeksi gagal saluran ginjal? kencing, ada batu ginjal, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Waduh, berarti harus standar buat minum air putihnya, jangan terlalu banyak nih dok ya. Jangan kurang dari sesuai dengan kebutuhan, tapi juga jangan berlebihan. Oh gitu. Nah pertanyaan buat kayak gini. Apa tiba-tiba Enji? Apa tadi? Apa? Bedanya gagal ginjal sama move on. Bedanya gagal ginjal sama move on. Iya. Oke, kalau gagal ginjal bisa diobatin. Ah, Kalau move on Susah susah, diobatin. nggak bisa diobatin, harus balikan. iya harus lupain mantannya. Ya? Iya kan? Iya, sana pergi lu. Ya udah Fit Family, daripada panjang-panjang Kang Feby pergi, kita ketemu Ya, lagi setelah yang satu ini. Hidup Sehat, tonton Wasiat. Pergi. Gawat bahas mantan nih. Gagal ginjal sudah dilakukan yang namanya pendekatan holistik sama Dok Chai. Sekarang waktunya kita untuk melihat sudut pandang Medis. medis bersama dengan bintang tamu kita hari ini. Udah pernah datang, kita undang kembali. Welcome back Dr. Eva Herensia Purba ke studio Garuda. Apa kabar Dok? Ya kabar? ampun. Ya. Sehat. Hari ini kita akan bahas tentang sakit ginjal, tapi Dokter, ginjalnya lebih baik ke kan? ginjal. Aduh, mudah-mudahan ya dok. Kenapa? Ginjalnya baik nggak? Ginjalnya baik kan kita nanya. Tapi dicek terus Mudah-mudahan kan Dok kan? Kalau tiap tahun ada MCU dari rumah sakit. Oh, Iya. berarti harus setahun sekali. Betul, idealnya Untuk seperti ginjal? itu. Iya. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung dari usia dan juga komorbidnya. Iya. Kalau kebetulan kan kita kan masih muda ya, dan juga dari rumah sakit atau dari perusahaan kan biasanya setahun sekali. Yang tadi Dok Chai itu sempat bilang bahwa pemeriksaan itu ada yang pemeriksaan darah sama apa Dok tadi Dok? Urin. Radiologi, urin, radiologi. Tapi kan dokter tadi bilang katanya kalau darah doang 2 ginjal ini kalau satu rusak nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Itu emang iya ya Dok Betul, ya? Dok. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan yang mana biar tahu ginjalnya sehat? Jadi pemeriksaan itu bertahap Mbak. Jadi kalau misalnya kita nih masih muda, kita mau tahu ginjal kita oke apa enggak. Pertama dari sederhana dulu aja, dari urin aja. Oke, dari Urin itu paling gampang dan juga membuat kita lebih tenang karena nggak perlu tusuk-tusuk. Biasanya kan kalau ngambil darah ada yang takut ya. Nah pemeriksaan urin itu diambil urinnya, diperiksa. Jadi kalau dari pewarnaan aja udah bisa kelihatan nih dari warnanya ya. Oh kalau warnanya agak kemerahan, berbuih. Biasanya udah mulai aneh-aneh nih. Ada Oke. apa nih di dalamnya ya? berbuih itu yang berbusa Kayak busa gitu. blebeb gitu. Betul. Sabun. Kayak sabun. Sabun Oh, kayak foam. Iya kayak foam. I see. Terus di pas waktu kita tampung, kok kayaknya dia susah banget untuk menampung sedikit aja. Yang tadi ureum kreatinin itu aja. Ya, kalau dia rendah, bedanya apa sama dia tinggi? Gimana dari? Fungsi ginjal Ah. itu kalau di atas batas sama di bawah batas tuh ada bedanya nggak sih? IGFR, dari IGFR, urium iya. kreatinin dan IGFR. Itu di badan kita penerimaannya beda, sama? Terlihat dari urinnya banyaknya, kemudian dari tubuh kita kan juga pasti berbeda ya. Kalau misalnya fungsi ginjal kita sudah menurun, nggak bagus kualitasnya ya, pasti tubuh kita mudah lelah. Terus lemes-lemes, gampang capek, paling sering mual muntah Mbak. Jadi disamaratakan dengan, oh aku punya GERD nih, Iya. dyspep nih, mah nih. Ternyata pas dicek Ginjal. fungsi ginjalnya udah menurun. Oh, mual muntah itu Betul, itu salah satu gejala-gejala awal juga. Atau gatel-gatel, kulitnya kering, mukanya kusam. Nah baru kalau udah parah, worstnya adalah sesak napas, bengkak-bengkak kaki, matanya bengkak. Nah kayak gitu. Biasanya datangnya udah telat, udah sesak nafas, baru sadar. Oh aku ada masalah nih, udah sesak banget, baru dibawa ke rumah sakit. Ih, berarti kita harus ke dokter umum dulu ya kan? Nanti dokter yang akan memberikan rujukan gitu ya Dok. Betul. Atau langsung aja ke dokter internis atau gimana? Tergantung dari sistemnya Mbak. Misalnya gini, kalau menggunakan BPJS itu kan semua bertahap ya. Kita mulai dulu dari puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi kalau misalnya dirasa khawatir dan panik, ya mungkin ke rumah sakit swasta atau klinik swasta juga membantu untuk langsung ketemu sama dokter umum. Tapi kalau misalnya ke dokter spesialis penyakit dalam pun juga nggak apa-apa, welcome aja. Jadi semua tenaga medis sangat welcome terkait apapun kondisi masalah pasien. Dokter punya pengalaman nggak yang paling gong gitu cerita berkaitan sama tentang ginjal gitu? Oke, salah satunya ya. Jadi saya waktu itu pertama kali kerja di rumah sakit, saya waktu itu kan kita ada visit ya ke HD. HD itu adalah cuci darah hemodialisa. Pas saya lihat kok kayak masih kecil, ternyata benar umur 11 tahun udah cuci darah. Kasihan sekali, dengan perawakannya pun juga jadi terlihat
tua ya, karena kan kulitnya tidak lembab, terus pucat, jadi kayak kelihatannya kasihan gitu ya. Jadi itu yang paling gongnya. Saya tanya apakah ada genetik? Oh enggak ada sama sekali genetik. Misalnya dari orang tuanya, atau ada sakit lupus autoimun, atau tadi ya polikistik, atau ada Alport syndrome, ya pokoknya genetik itu ternyata tidak ada. Ternyata memang dari pola hidup yang buruk, berangsur-angsur lama, seterusnya menyebabkan kondisi 11 pasien jadi tahun kronik dia gaya gitu. hidup seperti apa dok sampai cuci darah, soda gitu-gitu ya? Saya sering nemuin Anji kasus seperti ini. Usia kurang lebih 15 sampai 17 tahun lah. Itu banyak lagi. Anak sekolah. Dan ternyata tahu nggak apa penyebabnya? Apa? Konsumsi minuman energizer yang untuk menambah energi. Energizer. Betul. Ya. Kenapa mereka minum Dia energizer? bisa- Drink ya? Ya untuk supaya mungkin mereka Keren kali ya, dia Keren, dikiranya katanya. keren-keren Ya, kali ya. Oh, dan itu juga pastinya kalau mungkin orang tuanya tahu mungkin dilarang, ini pasti di luar pengawasan orang tua nih yang gini-gini. Mungkin baiknya kalau di sekolah ya pengawasan guru juga Ya. sangat menolong, karena itu mungkin ada di kantin-kantin, mungkin bukan di sekolah ya, Ya. tapi di sekitar sekolah Ya. kan kita juga nggak tahu. Ya, inilah ya kerjasama kita sama masyarakat. Kasihan lo dengernya kalau anak-anak muda, karena di pikiranku dok, anak muda itu 20 ya kan. Di pikiranku ya yang udah di umur segitu ternyata lebih muda lagi. lebih Ya. muda. 11, 17, 18 tuh kan memang literally bocah, ya kan? betul. Udah cuci darah. Dan tadi dokter Cahyono bilang bahwa gagal ginjal sama batu ginjal tuh beda. Beda dong. Beda. Yang anak-anak ini lakukan adalah menuju ke gagal ginjal. Ih, Ya, jadi- nanti gimana kehidupan mereka berlangsung? Betul, Aku Mbak. kesel. Kasihan juga ya, karena memang kan ada sebetulnya tadi dokter udah ngomong juga tentang akut dan kronik Iya. ginjalnya ya. Kalau akut itu chance untuk pulihnya besar. Lebih besar. Asalkan kita tahu apa latar belakang dari akut itu. Contohnya yang ya. paling famous sekarang aja kita bahas kemarin habis maraton. Banyak banget habis maraton itu dia nggak finish, atau mungkin finish setelah itu tepar. Tepar itu bukan tepar karena lelah, tapi ternyata adalah dehidrasi berat. Jadi dia dehidrasi berat, overuse, overtrain, menyebabkan akhirnya dia jadi akut kidney injury. Yang tadinya fungsi ginjalnya oke, selama ini fine-fine aja, ternyata langsung jelek. Kreatininnya meningkat, EGFR-nya turun. Terlalu dehidrasi, terlalu pemakai otot yang terlalu berat lah. Nah itu salah satu caranya adalah supaya bisa kembali normal, kita cari latar belakangnya apa. Kalau dia dehidrasi, buyur cairan. Cairannya dengan yang nggak mungkin lagi minum ya, orang aja udah tepar bahkan nggak sadar gitu ya, nggak alert ya, kasih cairan infus, perbaiki elektrolitnya, kalau kurang natrium imbalance gitu ya kita perbaiki, kita koreksi. Kemudian kalau masih belum oke, udah fungsi ginjalnya nggak naik-naik nih, nggak oke-oke ya, biasanya kita bantu untuk cuci darah langsung. Iya, cuci darah langsung, atau mungkin namanya ada CRRT. Jadi untuk mengembalikan fungsi ginjal yang itu, yang sedang tidak sewaktu aja. Jadi yang lagi berat itu jangan kita tambah lagi bebannya. Karena kan dia harus membuang toksin segala macam obat-obatan. Nah, biasanya kalau udah sekali apa 2 kali membaik, pasti akan di stop juga Mbak. Nggak akan dilakukan tindakan itu lagi. Tapi dengan catatan harus dievaluasi berkala sama dokternya. Jadi sekali udah sakit ginjal tuh akan seterusnya. Akan bisa berat. Kalau dari AKI pun, dari acute kidney itu bisa juga meliding sampai dengan kronik kalau dia memang tidak, pola hidupnya tidak berubah, atau kita tidak cari tahu nih penyebabnya apa sebelum-sebelumnya. Atau misalnya infeksi ya, infeksi yang paling sering mungkin karena ada mention anak-anak karena ISK itu adalah infeksi saluran kemih berulang, terus karena mungkin ada masalah juga infeksi di ginjalnya. Nah itu kalau tidak tertangani dengan baik bisa jadi AKI juga Mbak. Jadi acute kidney. Jadi makanya kita harus cari tahu juga akarnya. Kita solve problemnya. Kalau infeksi ya tangani infeksinya, kasih antibiotik. Terus kalau memang nggak membantu juga dengan cuci darah dulu sementara, baru kalau udah bagus kita evaluasi. Infeksi di gigi juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Iya. Apa sih semuanya gagal ginjal? Dok, aku sering banget ya. Sih yang milihin temanya siapa sih hari ini? Masa semuanya leading ke gagal ginjal? Iya, infeksi di gigi itu bisa menyebabkan infeksi di ginjal. Infeksi yang kronis di ginjal ya pada akhirnya menyebabkan gagal ginjal kan. Betul. Gitu. Batu juga nggak tertangani dengan baik bisa ujung-ujungnya gagal ginjal. Jadi banyak sekali. Ini dari tadi Angie. Sabar dulu dok, jangan buat aku hahaha lagi. Kita lihat dulu nih ya. Ini pertanyaan langsung dari Fit Family. Dok, saya mau tanya, saya kan cukup suka olahraga nih,
terutama nge-gym. Nah kadang saya tuh suka minum suplemen-suplemen tambahan buat stamina gitu. Nah itu tuh sebenarnya aman gak sih dok? Sebenarnya mirip sama pertanyaan aku ke Dok Chai tadi ya, yang minum suplemen vitamin banyak gitu. Itu gimana dari sudut pandang medis, Dok? Oke, kalau dari sudut pandang medis terkait suplemen itu boleh-boleh aja, dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Apalagi kalau misalnya aktivitas kita berat ya Mbak ya. Kita berat, terus makannya juga sedikit, atau mungkin lagi diet. Nah, bisa tuh kita bantu untuk memenuhi harian vitaminnya dengan tadi ya vitamin ataupun suplemen. Nah, cuma yang menjadi highlightnya ini adalah kita sebetulnya kalau makan makanan yang real food itu semua sudah tercukupi kok dari Jadi nggak perlu vitamin. suplemen? Sebetulnya kalau tergantung dari kondisi tubuh kita. Kalau kita memang berat banget tadi ya kayak diet apa segala macam, ya mungkin perlu banget itu untuk menambah kualitas tubuh kita atau untuk memperbaiki kehidupan kita lah. Tapi kalau misalnya kita makan 3 kali sehari, di luar daripada itu kita juga makannya oke. Minum Ya, air putih. minum air putih tercukupi. Misalnya kita juga intake jus atau buah, itu juga sebetulnya cukup. Karena vitamin yang kan kita ada 2 vitamin ya, vitamin yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang larut dalam lemak ADEK itu nanti kalaupun kita konsumsi tersebut dia akan tersimpan di lemak-lemak tubuh maupun juga di hati kita. Nah, nantinya akan digunakan sewaktu-waktu. Begitu pula juga yang tidak larut dalam air, itu pun kalau berlebihan akan juga keluar lewat urin ataupun lewat feses. Jadi tubuh kita itu sudah ada kadarnya sendiri vitamin dalam tubuh. Nah, jadi penggunaannya boleh apa enggak? Boleh banget, disesuaikan dengan tubuh. Paling penting adalah istirahat. Karena percuma kalau kita banyak konsumsi vitamin, suplemen tapi istirahat kita berlebih, ya. betul. Istirahat kita kurang, misalnya olahraga overuse. Nah, ini hati-hati juga. Jangan sampai malah membuat tubuh kita jadi capek dan kelelahan. Tuh dicatat Fit Family. Ini saya juga kayaknya agak kurang ajar nih undang-undang kembali Dokter Eva tidak menyuguhkan minuman. Sabar ya Dok ya. Nanti kita panggil Kang Feby untuk ngasih minuman. Jangan kemana-mana, total di Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Gagal ginjal, ngeri banget ya kalau kita dengar 2 kata ini. Sebagai awam itu adalah salah satu penyakit yang menurut aku mematikan Dok, ya kan? Karena Dunia balik lagi runtuh tadi, ya? Dengar gagal ginjal dunia seolah-olah runtuh. iya kayak waduh gitu kok. Karena sesuatu yang kata awalnya aja udah gagal gitu ya kan, berarti kan ya kans hidup indahnya kan juga sudah berkurang. Apalagi tadi Dok Chai bilang bahwa kalau udah gagal ginjal itu kayak ketua dari semua organ di dalamnya sini gitu ya Dok ya. Tapi posibilitas kalau amit-amit gagal ginjal untuk sembuh itu tergolong tinggi atau memang rendah Dok? Jadi kalau gagal ginjal itu kan gak langsung teng gitu Mbak. Pasti ada tahapannya. Nah, dari tahap 1 sampai ke 4 nih, orang biasanya jarang sadar. Sadarnya itu ketika udah end stage. Nah, bisa tahu ini udah di fase yang mana, emang lebih baik kita harus medical check up. Sama kalau misalnya kita udah tahu ada comorbid, ada darah tinggi, ada gula, orang tua juga demikian, ada serangan jantung, kita udah harus lebih aware lagi. Ada yang menawarkan solusi alternatif katanya gitu ya kan. Tapi caranya itu misalnya nih ginjal ya kan. Nanti dia tidur dudukin yang gitu-gitu lah. Maksudnya itu secara ilmiah juga aku agak kurang ini ya, kurang nyambung. Tadi di belakang juga ada ngobrol sama Dok Chai. Dok Chai gimana sih caranya gagal ginjal itu? Tapi ada juga yang percaya dan juga datang gitu loh. Mungkin dengan alasan-alasan tertentu, tapi aku pribadi aku nggak berkenan dan kayak nggak masuk aja di akal aku. Terus aku posting lah tuh di media sosial aku. Aku tanya, kalian lihat nggak video yang rame itu soal si alternatif menghindari cuci darah gitu. Terus banyak lah yang memberikan feedback ke aku. Nih aku capturein beberapa ya Dok ya. Coba nih kita baca. Oke. Nih kan jadinya kan dia bengkak-bengkak di sini ya Dok ya, di tangan gitu ya. Aku tanya itu apa? Ini dari Pria Vedaj. Itu yang bengkak-bengkak gitu kemungkinan cuma 1. Itu namanya Cimino atau AV fistula. Itu buat aksesnya mesin cuci darah untuk pasien-pasien rutin cuci darah. Terus aku tanya itu jadi bengkaknya
karena alternatif atau cuci darahnya, atau sebenarnya alternatif itu kind of cuci darah. Maaf, aku belum riset nih, belum paham. Terus dibilang lagi, bisa dibilang normal, bisa juga enggak, tergantung seberapa besar. Itu besar karena pembuluh darahnya juga ikut membesar seiring sering cuci darah. Jadi nih dok, di video itu dia kayak yang gembung-gembung gitu kan. Nah, terus ada juga yang kecil, ada yang besar. Gitu. Itu normal atau sesuai sama yang dibilang tadi? Tempel di tubuh kita kan bukan Bluetooth ya kita ya. Jadi harus ada device-nya. Jadi device-nya ada 2. Ada yang ditanam sini si Mino, ada yang kayak berupa selang ditanam di dada, ada yang kayak antena di leher, tergantung macam-macam. Nah itu disebut device yang kalau kayak gini. Nah biasanya sering ditusuk akan juga menimbulkan jaringan parut ya. Jadi kayak jaringannya pun jadi kurang oke. Nah itulah jadi berjendol-jendol. Yang tidak normal kalau seperti apa? Kalau dia udah mati atau dia udah nggak bisa dipasang atau terlalu terlihat kayak berjendol banget, nah itu biasanya nanti diurus sama dokter bedah vaskular lah. Kayak Oh, gitu. ada lagi dokter Ada yang khusus. menanganinya, beda lagi Betul. ya. Ternyata benar tuh Fit Family. Ada yang normal, ada yang tidak normal, berarti ada yang salah ya dengan prosesnya itu, berarti begitu. Nah tadi yang menyebutkan benar itu salah satu dokter di Threads juga dok. Tapi waktu aku izin untuk ngambil statementnya itu, dokternya bilang bahwa nanti tolong di recheck lagi, bisa aja saya salah katanya gitu. Jadi nanti terima kasih sudah memberikan tanggapan ya dok ya, karena tadi statementnya seperti itu. Selanjutnya juga masih ada dok, kita lihat ya. Oke. Ini postingan aku di komentari sama airlangga_w.a.p. Setauku ya Nji, gagal ginjal nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu, cangkok ginjal. Ini cuci darah atau pengobatan alternatif cuma sebatas membantu ginjal yang gagal menjalankan fungsinya, alias memperpanjang hidup si pasien. Bengkak-bengkak di lengan kemungkinan karena sering cuci darah sebelumnya. Benarkah cangkok ginjal itu apa? Transplantasi ginjal. Oh, transplantasi yang tadi dok saya bilang. Jadi itu adalah next levelnya dari cuci darah? Jadi ganti ginjal kita yang rusak digantikan dengan ginjal orang lain yang lebih sehat. Biasanya sih yang satu keluarga ya. Betul. Oke, jadi kalau udah nggak bisa cuci darah, dia cangkok ginjal, transplantasi Bukan tadi. tidak bisa cuci darah, kan ada orang yang memang tidak mau cuci darah seumur hidup. Ya. Ya sudah, transplantasi aja. Harus satu garis keturunan. Better, lebih baik begitu. Cuci darah emang itu berapa kali sih? Jadi kalau cuci darah itu kan tergantung dari banyaknya cairan dalam tubuh dan keparahannya Mbak. Contoh kalau kreatinina udah naik banget dan EGFR turun banget ya, biasanya paling sering 3-4 kali dalam 1 minggu. 1 minggu dok? Betul, Ya. jadi dia udah kayak tahanan aja, tahanan 2 rumah sampai sakit 3 kita kali lah ngomongnya. Iya dok ya, 2 nanti sampai 3 lama-lama kali. turun. Kalau dievaluasi setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali makin turun, fungsi ginjalnya makin bagus, nah biasanya nanti turun tuh jadwal HD-nya. Dari 3 jadi 2, bisa jadi sekali seminggu. Bisa juga yang kalau bagus ya, dia pola hidupnya bagus, masih muda, bisa jadi 2 minggu sekali. Itu ada tapi jarang banget. Apalagi tren-trennya sekarang itu bukan cuma makanan, minuman. Aku pernah dengar sekarang ada pengobatan buat kesehatan atau kecantikan yang suntik-suntik itu juga katanya ngaruh ke ginjal gitu-gitu. Itu kan harus dijaga, dibatasi kali ya dok ya? Suntik-suntiknya itu seperti apa dulu Mbak? Itu loh yang buat estetika-estetika gitu. Atau buat yang mungkin. slimming tapi yang bebas diperjualbelikan gitu. Ya mungkin high vitamin ya, kayak terlalu tinggi antioksidan apa terlalu tinggi itu kan sebetulnya juga nggak bagus. Ditambah juga, jadi sebetulnya Mbak bukan hanya karena satu sih, faktor, multifaktor. Misalnya udah makainya berlebih, minum jarang, terlalu capek, nggak ada Campur istirahat, semuanya. semua campur. Nah disitulah leadingnya ke sana. Jadi gini, hampir semua pasien yang bermasalah dengan ginjal, apalagi yang sudah divonis sebagai gagal ginjal, saya melihat di dalam pemeriksaan yang kami lakukan di klinik kami, itu hampir 90% itu terjadi adanya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah menuju ginjal. Menuju. Ya, jadi pembuluh darah ginjalnya, pembuluh darah arteri renalisnya itu banyak sekali sumbatan. Terjadinya kakunya dinding pembuluh darah. Ini yang pada akhirnya menyebabkan sel ginjal tidak berkembang. Sementara semua sel dalam tubuh kita butuh darah. Darah ini sebagai media untuk membawa nutrisi. Asam amino, asam lemak, oksigen, air itu dibutuhkan setiap sel. Nah, bayangkan kalau ginjal kita pembuluh darahnya itu tersumbat. Anggaplah 99% tersumbat. Nah, gimana ginjalnya mau berkembang? Sel ginjalnya pasti akan mati. Terjadilah degenerasi sel. Nah, itu terjadi
pada kasus-kasus diabetes mellitus, hipertensi. Dan hipertensi itu bukan penyebab, tapi itu merupakan sign bahwa adanya penyempitan pembuluh darah. Tadi disampaikan, kalau ada hipertensi, ini hati-hati nih. Apakah bisa ada faktor ke arah gagal ginjal? Ya, karena hipertensinya itu berarti ada penyempitan pembuluh darah di ginjal. Makanya tekanan darah naik. Seperti itu. Baiklah, kalau gitu langsung aja Dok, ini sampaikan kepada Fit Family mengenai bahayanya gagal ginjal atau bagaimana tindakan agar kita tidak dibayang-bayangi dengan ginjal yang gagal. Oke, baik pemirsa, sebetulnya masalah gagal ginjal ini sudah lama terjadi di kehidupan kita ya. Mungkin baru terdengar lebih jelas karena akhirnya banyak juga yang memblow up case ini. Nah, sebetulnya hal-hal kayak gini sudah bisa kita tahu dari sejak awal. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang punya sakit jantung atau ada masalah dengan darah tinggi, gula, atau bahkan maaf kematiannya orang tua itu karena gagal ginjal, kita yang masih muda ini sudah bisa loh aware mulai dari sekarang. Dengan cara apa? Pola makan aja. Yang kedua, kalau memang ada waktu dan juga kesempatan bisa langsung cek kesehatan, medical check up rutin ke rumah sakit atau mungkin ke klinik setahun sekali lebih baik. Terus yang ketiga adalah pola-pola hidupnya yang lain-lain misalnya yang masih missing ya diperbaiki. Contoh paling sering aja olahraga yang terlalu berlebih membahayakan tubuh. Padel sampai tengah malam, hati-hati. Nah, jadi ada waktu di mana kita bekerja, ada waktu di mana kita istirahat. Itu paling penting karena yang paling overuse ini nih yang sering menyebabkan masalah gagal ginjal pada usia muda. Oh, aku tertampar. Karena kemarin habis kerja, habis itu padel. Emang itu nggak boleh, Dokter juga udah sering. Karena kalau usia tua ya Mbak, itu udah tahu nih, misalnya saya darah tinggi, gula, ya ujung-ujungnya bisa juga ke sana. Orang tua udah lebih sadar, lebih aware. Tapi yang muda-muda ini, saya kan sehat, saya kan olahraga. Merasa mampu ya? Iya, kok bisa? Nah itu, coba diperhatikan dulu jam istirahat, pola makan, pola yang lain-lain. Nah, tertampar balik Fit Family. Anyway, tadi apapun yang kalian lihat mengenai postingan di media sosial walaupun dari akun Angie, tapi Angie udah izin ya sama Fit Family yang merespon, udah izin untuk ditayangkan dan izin untuk ditampilkan di layar wasiat. Sesaat lagi kita akan kembali dengan tips sehat ala Dok Chai, dan terima kasih banyak Dokter Eva. Mohon maaf ini Kang Pebi nggak tahu beli galon di mana, nggak nyampe-nyampe untuk menyuguhkan minum, tapi tenang aja di sana udah ada snack-snack, silakan dinikmati Dokter Eva. Sampai ketemu lagi kalau gitu. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, nantikan tips sehat ala Dok Chai. Bingung ya yang biasanya nonton wasiat, kenapa segmen 5 biasanya tips sehat ada di meja, sekarang Angie sama Dok Chai di sini. Ternyata tips sehat kita di episode kali ini agak berbeda. Ini dengan cerita menimbang-nimbang, mengira-ngira. Jelaskan Dok Chai. Ya, jadi kita hari ini kan lagi bicara masalah ginjal ya. Gagal ginjal nih Angie langsung meluk tumbler. Nah, gagal ginjal itu apa sih obatnya? Apa sih ramuan tradisionalnya? Nih, jadi ramuan tradisional yang sering dipakai nenek moyang kita zaman dulu nih, sudah 3. 1, tempuyung, daun tempuyung. 2, daun kumis kucing. Dan yang ketiga, daun meniran. Tiga-tiganya punya fungsi sama-sama menjaga supaya ginjal sehat. Punya fungsi antioksidan yang kuat. Punya fungsi untuk menurunkan asam urat. Punya fungsi sebagai diuretik, jadi melancarkan air seni. Jadi 3 daun ini yang memang dipercaya secara empiris maupun secara klinis. Jadi sudah diteliti nih Angie, secara klinis dapat memperbaiki kondisi ginjal yang sudah mulai rusak. Namun kalau sudah gagal ginjal ya nggak bisa juga dengan obat-obat tradisional seperti itu. Kecuali yang akut tadi kali. Yang akut. Yang akut. Ya. Jadi yang akut masih bisa. Batu ginjal oke. Infeksi di ginjal mungkin bisa dengan obat-obat tradisional. Tapi kalau sudah gagal ginjal kronis stadium 5, ya harus dengan penanganan secara khusus. Balik ya, apapun penyakitnya. Cuci darah tadi. Iya. Itu diapain tuh? Gitu. Daun-daun itu. Jadi direbus. Seperti biasa. Seperti biasa. Oke, jadi direbus, dibenyak-benyak nggak usah? Nggak usah, dikeringin. Bagusnya dikeringin supaya getahnya hilang, direbus, dibuat teh, diminum sehari. Disaring iya. gitu. Pahit gitu. Nggak begitu pahit. Nggak begitu pahit.
Oh, Nggak kayak begitu pahit. kelat-kelat Beda gitu kalau ya? Sambiloto, terus apa namanya Brutowali itu kan pahitnya betul-betul getir. Tapi kalau Iya ini pernah Dok Cai kasih kan yang aku disuruh minum sendiri, nggak ada yang mau minum, ternyata apa itu Sambiloto, ternyata beda rasanya sama yang kali ini. Iya. Yang ini nanti kayak teh Biasa, kelat kayak gitu teh ya. biasa. Jadi nanti direbus seperti biasa, api yang sedang-sedang aja gitu ya kan, disaring, diminum gitu. Betul. Kalau tambah madu boleh dikit? boleh sedikit. Boleh sedikit, nggak usah Tapi banyak. kalau yang kena diabetes jangan ya. Oh, tergantung sama kondisi Tergantung, ya. badan. Yaudah deh, nanti kalau gitu Angie minum juga ramuannya Angie cari gitu. Boleh dong kalau misalnya kita sehat kita minum, boleh kan? Boleh. Tindakan preventif kan? Ya. Tapi kalau udah kena ada indikasi gagal ginjal, minumnya lebih banyak. Minumnya lebih banyak tergantung kembali lagi kebutuhan dan diagnosis. Jadi kalau diagnosisnya ternyata memang gagal ginjal sudah stadium 5 ya jangan banyak-banyak malah. Oh iya, Iya. benar. Tapi kalau yang masih stadium awal bisa dua Stadium kali. awal bisa, maksudnya 2 kali mana? 2 kali minum sehari. Oh itu yang tadi yang buat Iya. tradisional. Oh kita lagi bicarain Iya, tradisional kan tadi. tadi ngomongin apa? Hello, assalamualaikum. Kayaknya butuh minum dulu deh kata aku mah. Minum dulu deh. Ini ya Fit Family, kalau kita kurang minum, kadang-kadang kita tuh juga masih ngawang-ngawang. Nah, udah seger? Coba kita ulang lagi pertanyaannya Fit Family. Jadi minuman tradisional dengan Minuman tradisional daun-daun tadi, itu, iya. boleh nggak kalau Angie minum dalam kondisi sehat? Boleh, karena memang semua minuman tradisional itu sifatnya preventif, tapi juga bisa kuratif tergantung dari diagnosis dan prognosis masing-masing penyakit. Tapi kalau sudah stadium akhir gagal ginjal sudah stadium 5 ya nggak bisa Angie pakai obat-obat Tindakan tradisional seperti medis. tadi. Itu harus dengan tindakan medis, dengan cuci darah, mungkin dengan transplantasi. Tapi ada satu lagi loh. Apa? Stem cell. Stem cell. Itu harus disuntik. Bentar, itu mah harus Itu nanti. konsultasi aja Iya. sama dokter. Tuh kan Fit Family beda kan, setelah minum sama sebelum minum beda nih jawabannya. Yang penting kalau yang tadi daun-daun itu bisa diminum maksimal 2 kali lah ya sehari ya. Tiap hari dibuat, jangan disimpan, besok diminum ya jangan gitu juga ya Dok ya. Iya. Oh yaudah, sekarang udah seger kan, kita kasih tahu sama Fit Family tanggapan dari Dok Chai dan juga bagaimana penanganan dan pencegahan gagal ginjal. Bagian terkecil dalam tubuh kita namanya sel Angie. Termasuk ginjal. Ada sel di ginjal yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga ginjal supaya tetap sehat? Makan dan minumlah yang sehat sesuai dengan aturannya. Itu. Wow, kuncinya hanya makan dan minuman, Iya. tapi merambat kemana-mana. Yes. Jangan sampai ginjal kita mengerucut, mengecil, itu tandanya bahwa ginjal sangat tidak baik-baik saja. Kita ketemu lagi di Sabtu dan Minggu depan setiap jam 9 pagi bersama dengan aku Angie Ang dan juga bersama dengan Dr. Cahyono. Seperti biasa nanti tema-tema itu akan kita bahas di media sosial. Kalian bisa memberikan tanggapannya ke Instagram aku atau ke threads aku di @nonangie atau di Instagram Dok Cai. Di mana Dok Cai? Nanti akan kita tulis di bawah ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye Fit Family. Hidup sehat tanpa wasiat.